Hadiri ibadah Natal dan juga perayaan ulang tahun GKI Kebonjati yang ke-100 dalam bentuk musical Praise and Worship pada hari Rabu 25 Desember 2024 jam 8 pagi dan juga jam 4 sore. Akan dimeriahkan oleh lebih dari 100 orang pengisi acara, pelayan-pelayan di GKI Kebonjati. Akan diisi juga oleh narasi-narasi dari pendeta-pendeta di GKI Kebonjati. Ada Pendeta Agnes, Pendeta Agus Gunawan, Pendeta Yoce, Pendeta Suryaman, Pendeta Diki, dan juga Penatua Frida. Dan ini dia daftar pengisi acaranya. Jangan lupa untuk daftar dulu karena tempatnya terbatas. Link pendaftaran ada di sini. Mari hadir dan menjadi bagian dari Wonder of Wonders GKI Kebonjati 100. Nama saya Adriani Prasetya, biasa dipanggil Adri. Nama saya Nana. Saya Sumiati atau biasa dipanggilnya Asyang. Saya ada bikin 4. Ada 3. Tadinya awalnya maunya 1 doang, mau coba-coba, tapi akhirnya jadi 6. Inspirasi sejalannya aja. Pas ada bahan, kira-kira kayaknya pengen bentuk dikipas-kipas, aku kipas-kipas, dilipat-lipat. Saya pertama kali buat ini, kemudian ini, kemudian ini. Yang saya buat ini semuanya origami karena saya memang senang melipat-lipat kertas. Kusudama, ini kupu-kupu yang sedang berkumpul, dan yang ini karambola. Ya, kalau ini lingkaran-lingkaran. Karena momennya pas 100 tahun GKI, di Warta disuruh jemaat untuk berpartisipasi membuat 100 pohon. Nah, termotivasi kemarin ini jadi ngambil kertas di sini 3 lembar untuk jadi pohon. Yang pertama, saya sangat bersyukur ada kesempatan ini sehingga kita semua warga jemaat punya kesempatan untuk ikut berpartisipasi. Ya, kalau bagi saya sebagai ungkapan syukur. Kemudian yang kedua, karena memang saya senang berketerampilan, merangkai bunga, berorigami dan keterampilan yang lain. Di sini saya sangat merasa senang gitu karena melihat teman-teman itu kreativitasnya sungguh luar biasa. Awalnya sih karena memang saya sebenarnya senang prakarya, cuman masih belajar gitu ya. Saya bikin 1, kok hasilnya nyenengin gitu ya. Jadi nambah 1 lagi. Terus ternyata Citin bilang perlu lagi yang kecil-kecil. Ya udah saya buat lagi, seneng banget jadinya, lucu. Saya punya kerinduan untuk lebih banyak lagi orang yang turut berpartisipasi di gereja ini, sehingga gereja ini bisa tumbuh. Kalau misalnya diperlukan untuk misalnya keterampilan origami atau apa, misalnya ada yang mau belajar, saya siap untuk berbagi gitu. Saya bersyukur Tuhan beri talenta untuk bisa melakukan di bidang itu di tengah keterbatasan mata saya. Mata saya kadang nutup, tidak bisa dibuka sama sekali. Tapi puji Tuhan, selama mengerjakan ini, Tuhan tolong untuk saya bisa melakukannya sampai selesai. Dan sebenarnya kalau ini kan dikerjakan di rumah masing-masing. Misalnya sekali-sekali juga dikerjakan secara bersama-sama di sini, juga saya rasa bagus gitu untuk bisa
saling lebih mengenal. Kalau di sini kita berpartisipasi apapun pasti berguna ya, pasti di welcome oleh semuanya. Jadi jangan ragu-ragu untuk memulai. Mari kita bareng-bareng mulai. Pasti kita diterima di sini. Awalnya saya juga malu ya, takut hasil karyanya nggak bagus gitu. Tapi ternyata anak-anak bilang, ih keren mam katanya. Jadi pede aja bikin lagi. Ternyata semenyenangkan itu ya. Jadi saya pikir kenapa kita nggak coba. Tadi yang saya awalnya juga ragu-ragu, saya coba satu ternyata oke gitu. Jadi ya untuk yang jemaat yang lain mungkin bisa coba 1, 2 dulu atau partisipasi di acara yang lain sedikit-sedikit, nanti lama-lama menyenangkan kok. Jadi apa ya? Jadi bisa berbagi ke orang lain, jadi berkat juga kalau orang lain seneng lihatnya ya. Ya, saya sungguh bersyukur gereja ini sampai di usia 100 tahun, dan harapan saya untuk gereja ini, semoga gereja ini Tuhan pakai bisa merangkul orang-orang yang mungkin belum mengenal Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi mereka yang kurang mampu, bisa berbagi dalam bentuk mungkin ya ada materi atau mungkin selain materi juga rasa kasih, rasa kepedulian gitu terhadap sesama. Semoga jemaatnya lebih banyak, lebih aktif, jangan hanya orang-orang tertentu saja yang aktif, biasa hanya datang ibadah, tapi sekarang mulai aktif untuk berpartisipasi menjadi bagian dalam gereja. Terutama selamat ulang tahun untuk Gereja Bonti. Walaupun saya di sini masih terbilang baru ya. Saya pindah ke Bandung itu belum terlalu lama, tapi saya sudah merasakan bahwa kekeluargaan di sini oke banget gitu. Kami merasa diterima. Saya berharap sih gereja GKI Kebonjati ini makin bertumbuh, makin berkembang, menjadi berkat bagi semua orang. Nggak cuma jemaat aja sih, buat sekitar kita juga, buat yang lain. Selamat ulang tahun untuk GKI Kebonjati, ulang tahun yang ke-100. Selamat 100 tahun GKI Kebonjati. Selamat 100 tahun GKI Kebonjati. Selalu berkarya, selalu berguna bagi jemaat, bagi masyarakat, dan terlebih berguna bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Semoga semakin banyak jemaatnya, semakin diberkati. Haleluya, amin.
Bapak Ibu yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut ibadah pada saat ini. Mazmur 100 ayat 4-5 mengatakan, "Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun." Mari dengan berdiri kita nyanyikan pujian baginya.
Keluaran 16 ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Saksikan karya Kristus, menyatakan pertolongan Roh Kudus. Atau yang kita dengarkan suara kita sendiri. Perkenalkan, saya Pendeta Yanti Rusli dari GKI Cawang. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Berkaryalah kepada kami pada saat ini dan berikanlah kami kemampuan untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, renungan terambil dari Keluaran 16 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat ini. Dan tema renungan ini adalah
anugerah Tuhan menyenangkan. Kalau ada yang menyenangkan, seakan-akan terkesan ada yang tidak menyenangkan. Padahal kita beriman bahwa setiap anugerah Tuhan itu baik, benar, dan tepat bagi kehidupan kita. Tuhan menganugerahkan kepada setiap orang, kepada semua manusia, rancangan yang baik dalam hidup kita. Jelas tujuannya, jelas sasarannya dalam kehidupan kita. Seperti yang juga dialami oleh bangsa Israel, seperti yang disaksikan di dalam kitab Keluaran, ketika Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir sebagai bangsa budak yang dikuasai oleh Fir'aun begitu luar biasa, tetapi dengan tangan Tuhan mereka dapat dibebaskan. Tuhan tidak hanya sekedar membebaskan mereka dari tanah Mesir, tetapi Tuhan juga memiliki rencana yang indah bagi kehidupan mereka, yaitu menjadi bangsa yang merdeka, menjadi bangsa yang berdaulat. Oleh sebab itu, Tuhan sudah menyediakan tanah perjanjian di mana mereka akan menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang berdaulat. Untuk itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka perlu dipersiapkan, perlu diajar, perlu dibentuk oleh Tuhan. Oleh sebab itu, dengan panjang sabar dan berlimpah kasih, Tuhan menuntun, menolong, memberkati, dan mengajar mereka. Seperti yang disaksikan di dalam bacaan kita dalam Keluaran 16, yaitu ketika mereka sedang mengalami kesulitan makanan. Mereka bersungut-sungut dan mereka berkata, lebih baik mereka mati dengan perut yang kenyang sebagai budak daripada mati kelaparan sebagai bangsa yang merdeka. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika bangsa itu bersungut-sungut, Tuhan dengan penuh kasih, dengan kesabaran yang begitu luar biasa, Tuhan berfirman kepada Musa untuk menyampaikan bahwa Tuhan akan memberikan makanan kepada mereka setiap pagi, setiap hari. Dan itu disaksikan dan dinyatakan di dalam kitab Keluaran selama 40 tahun. Mereka diberi roti yang dari langit yang disebut mana setiap pagi oleh Tuhan, tiada berhenti, kepada setiap orang, kepada setiap keluarga bangsa Israel, yang membuktikan bahwa Tuhan itu providensia, memelihara kehidupan mereka tidak sampai terjatuh. Selalu ada berkat setiap hari yang Tuhan berikan. Anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bila bangsa Israel menikmati dan merasakan anugerah dan berkat Tuhan, dicukupi setiap hari, dibentuk oleh Tuhan menjadi bangsa yang merdeka, menjadi bangsa yang berdaulat, agar mereka memiliki iman yang teguh, memiliki kemampuan, memiliki keterampilan, memiliki berbagai kecakapan untuk menjadi bangsa yang merdeka. Demikian juga kita menyaksikan perjalanan 100 tahun bagi kehidupan bergereja GKI Kebonjati. Tiada hentinya Tuhan menuntun, tiada hentinya Tuhan memberkati, tiada hentinya Tuhan juga mencurahkan berkat-berkat Tuhan untuk mencukupi kehidupan mereka, kehidupan Gereja Kristen Indonesia. Bagi jemaat-jemaat dalam lingkup Klasis Bandung, GKI Kebonjati bagaikan orang tua yang sudah melahirkan anak-anak dan cucu-cucu, dan juga sudah memberkati anggota jemaatnya, memberkati masyarakatnya di Kodia Bandung ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu adalah sebuah anugerah yang tidak ternilai dalam kehidupan. Untuk itu, pada saat ini saya mengucapkan
Selamat ulang tahun untuk GKI Kebonjati yang berusia 100 tahun. Tentunya banyak pengalaman kesaksian yang dapat dikumandangkan dalam perjalanan pelayanan sampai ke 100 tahun. Dan semua itu adalah berkat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti untuk gerejanya. Tuhan memberkati untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena anugerah Tuhan yang selalu menyenangkan di dalam kehidupan kami secara pribadi maupun juga dalam kehidupan berjemaat kami. Bagaimana Tuhan sudah mencurahkan anugerah, menabur benih, menumbuhkannya menjadi Gereja Kristen Indonesia yang dapat merayakan ulang tahun ke-100. Biarlah tangan Tuhan tiada henti untuk mencurahkan berkat dan anugerahnya kepada jemaat GKI Kebonjati. Hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dapatkan di hatiku mutiara yang permai, Tuhan Yesus kawan karib, takkan lagi tercerai. Kudapatkan di telinga bunyi lagu yang kudus, Juru Selamat besertaku dan hidupku ditebus. Dapatkan di mataku pemandangan mulia, bumi baru yang membawa damai dan bahagia. Dapatkan di tanganku bunga-bunga berseri, bunga Injil bagi kamu yang ku dapat ku beri. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Pak Subi, shalom, apa kabar? Selamat malam, baik. Oke, sedikit saya ingin sedikit mendengar pengalaman-pengalaman pelayanan khususnya yang berkaitan dengan
ya berbagai hal ya pembangunan gereja, karena menurut saya tidak gampang di Kebonjati. Betul. Mungkin bisa share awal keterpanggilan atau proses-proses pengalaman yang membuat ya suka duka lah dalam proses keterlibatan dalam berbagai pembangunan infrastruktur gereja. Iya. Bisa sedikit sharing gitu. Baik. Jadi mungkin yang akan saya ceritakan di sini ya, ini yang berhubungan dengan pengalaman rohani saya, yang selama kita terlibat dalam renovasi atau pembangunan yang ada di Kebonjati ini. Sebenarnya ada orang yang bilang pada saya bahwa kita diberi kesempatan untuk merenovasi atau membangun gereja itu adalah suatu yang karunia lah gitu. Karena ada suatu pendeta, waktu itu pendeta ya sedikit kondang lah kalau untuk di Bandung itu. Dia ngomong sama saya, katanya kamu arsitek ya, kamu mungkin deh bikin rumah mewah atau apapun, kamu banyak lah proyek di mana-mana. Tapi untuk membangun gereja, kata dia, tidak gampang. Mungkin kamu tidak lebih dari 10 jari kamu, kata dia. Untuk membangun gereja itu tidak lebih dari 10 jari kamu. Kamu boleh di mana-mana banyak bangun rumah. Tapi saya berpikir, ya juga ya. Karena ini kan Tuhan memberi kesempatan pada kami kan sebenarnya. Kan kita pengen membangun suatu tempat yang untuk ibadah apa kan belum tentu orang lain juga menyetujui kita. Betul. Gitu kan. Jadi saya pikir, kita coba dah ya. Salah satunya ada di Kebonjati, ini di gereja kita sendiri waktu itu akan merubah mimbar. Betul. Jadi dalam merubah mimbar itu pasti ada pro dan kontra lah gitu. Pasti. Karena gereja milik bersama gitu kan. Gimana caranya kan gitu supaya kita bahwa ini bisa dilaksanakan lah gitu ya. Jadi kita udah pasti salah satu sebagai orang yang kita ada di perkumpulan gereja itu kita berdoa lah pasti. Kita kan pasti dalam segala untuk melaksanakan itu kan banyak faktor ya. Ada faktor yang mengenai desain lah, ada mengenai konsep lah begini, ada mengenai pendanaan dan sebagainya. Saya pikir salah satunya ya kita bentuk tim, yang untuk berdoa gitu ya. Kita akan melakukan konsep-konsep dan sebagainya, dan itu dan berjalan dengan sendirinya. Saya pikir juga bahwa ini kalau misalnya dalam pendanaan kan nggak dihandle dalam satu orang. Kalau di Kebonjati itu kita bersama-sama, kita kumpulin faktornya banyak sekali. Jadi saya pikir kalau Tuhan tidak mengizinkan, mungkin hal itu tidak terjadi. Sampai pengumpulan dana apa juga mungkin tidak terjadi gitu ya. Ya, jadi waktu itu kita terbentuk satu tim yang mungkin diutus juga sama diutus sama Tuhan dan sebagainya. Kita mempunyai tim yang solid. Ya. Waktu pembangunan itu salah satunya kan yang terlibat adalah Pak Budiono, Pak Budiono, Pak Freddy, ada Pak Rudi Sugiono, dan waktu itu ada Pendeta Himawan Gayendra ya. Yang anehnya dalam proses pembangunan itu kita mengenai soal konsep pembangunan secara teknis dan sebagainya itu udah dirapatkan, udah ACC dan sebagainya, dan waktu kita rapat dalam per minggu waktu rapat itu kita tidak membahas itu. Malah yang dibahas itu bukan membahas ya. Jadi tiap anggota yang terlibat dalam tim pembangunan itu suruh membawakan firman. Jadi menarik ya. Menarik. Jadi kita suruh membawakan firman yang sebenarnya kita kan tidak bisa kan untuk itu, tapi kita terpaksa untuk mencoba untuk kayak kita berkhotbah dalam tim kecil gitu. Lucu juga. Tapi dalam pembangunannya memang itu lancar sekali loh. Yang saya rasakan itu lancar banget. Padahal kita tidak terlalu berbelit-belit mengenai soal masalah teknis gitu. Dan soal pengumpulan dana dan sebagainya juga kita kan ada suatu angka ya. Ada suatu angka yang untuk waktu itu mungkin fantastis ya angkanya. Jadi kita juga bergumul dan kita tiap itu dalam rapat itu kan selalu kita berdoa panjang seperti doa syafaat gitu. Dan pas kebenaran waktu itu
itu kan ada pengumpulan dana tahunan itu tuh yang panen itu yang suka apa yang namanya, persembahan tahunan. Ya, persembahan tahunan. Banyak yang pesimis. Maksudnya kita kan jemaat kan akan dimintain dana segini banyak, nanti persembahan tahunannya pasti berkurang kata dia. Iya. Ya, itu kan logikanya pasti betul. begitu kan, begitu. Ternyata setelah dijalankan, kami membuat suatu kayak buku janji iman lah. Waktu itu saya waktu itu nyuruh siapa ya? Oh, nyuruh anak saya aja lah. Waktu itu masih SMP anak saya. Jadi kita apa ya yang akan saya terbersit gitu. Oh, saya pikir aku terpilih. Terpilih itu maksudnya terpilih untuk terlibat dalam suatu pembangunan ini gitu. Jadi Tuhan yang memilih kita gitu, judulnya begitu. Dan ternyata waktu itu kumpul-kumpul itu dengan buku janji iman itu kita termasuk saya kategorikan berhasil ya. Karena yang ngambil buku itu ternyata ada bukan anggota kita juga, ada anggota orang dari gereja lain gitu. Aneh juga tuh saya. Luar biasa tuh. Luar biasa Tuhan bekerja. Sampai ada waktu itu kira-kira dana kita kurang lebih 1 miliar. 1 miliar anggarannya 1 miliar. Dengan berjalannya proyek biasalah kita ada tambah kurang begini dan akhirnya itu melebihi dari itu. Yang jadi itu anggarannya pembelian kita pengeluarannya kurang lebih sampai 1,2 M waktu itu. Ya. Tapi yang lucunya lagi setelah 1,2 M dan gereja ini selesai, itu uang yang datang juga nggak ada lagi. Jadi kebutuhan itu. Iya, padahal kan jemaat lain kan tidak tahu kan bahwa itu dana kita sudah cukup atau kurang kan nggak tahu. Jadi saya diingat dalam doa Bapa kami itu, Tuhan belilah makanan hari ini, makanan kami yang secukupnya. Jadi itu memang aneh ya. Itu menurut saya itu memang kita seperti menonton video. Jadi kita tuh terlibat dalam pembangunan itu, tapi sembari dikuatkan iman kita gitu. Kok bisa terjadi ya? Uang kok datang? Kok bisa berhenti pada waktu yang pas? Dananya cukup gitu. Itu menguatkan kami banget loh. Itu sering terjadi pada dalam perjalanan luar biasa. Iya, jadi itu kalau menurut saya Tuhan pasti bekerjalah dalam keadaan motivasi kita yang baik dan kita ada niat yang baik ya. Dan kita kalau bisa kita memberikan yang terbaik lah supaya apapun yang itu untuk hasil yang baik untuk kebersamaan kita. Yaitu kurang lebih salah satu yang kita alami, saya alami waktu itu. Dan ternyata itu bukan kita bekerja berat dan sebagainya gimana, tapi malah kita dikuatkan. Karena itu terjadi di depan seperti kayak kita menyaksikan sesuatu yang kok bisa begitu ya. Itu saya sampai hari ini nggak bisa lupa. Ya begitu. Luar biasa ya Pak Sudi ya, untuk pengalaman-pengalaman yang bisa dirasakan ya dalam proses keterlibatan menjadi sebuah penguatan, bukan malah merugikan bahwa ada sesuatu dilakukan, tetapi itu menjadi memperkuat dan meyakinkan bahwa Tuhan itu kalau segala sesuatu kita lakukan dengan bersandar kepadanya, hal yang tadinya kita khawatir ternyata tidak terjadi, malah segalanya tercukupi dengan pas, dengan cukup pas, seperti yang tadi dikatakan yang ada dalam doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup. Dan yang aneh lagi, yang kita omongkan tadi itu mengenai persembahan tahunan itu sama sekali tidak berkurang. Dan itu pun jumlahnya lebih. Mungkin suasana kita dalam membangun itu ada suasana yang terbentuk gimana gitu ya. Dan itu pun hasilnya lebih dari biasanya. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa Tuhan bekerja. Ternyata sekali lagi, kalau kekhawatiran kita itu sebenarnya bukan hal yang kadang-kadang hanya yang membuat kita malah mundur ya. Tetapi betul. Kalau segala sesuatu kita letakkan di dalam doa, dalam pengharapan kepada Tuhan, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Betul. Dan terbukti dari pengalaman-pengalaman selama ini, dan bukan hanya sekali 2 kali, dalam proses-proses yang lain, dalam pengalaman keterlibatan. Betul.
Menguatkan saya juga, Pak. Amin. Seiring dengan perkembangan zaman dan tentu gereja tidak hanya statis berdiam diri pada posisi itu saja. Betul. Selain jemaat yang terus berubah misalnya, terus juga perkembangan zaman yang harus kita sesuaikan ya, Betul. dengan baik yang khususnya berkaitan dengan infrastruktur gereja. Masih ada pengalaman lain nggak? Ya setelah misalnya tadi menceritakan tentang pengalaman membangun kita renovasi mimbar, step-step yang lain yang atau hal-hal yang pernah Pak Subi lakukan yang terlibat di hal lain yang juga mungkin ada story yang luar biasa juga yang bisa dibagikan kepada kita. Boleh. Ini enak aja cut nih. Aku makanya lebih suka di belakang. Bisa. Ya. Oke. Ya. Ya, ada salah satu pembangunan lagi ya yang saya alami dan saya merasakan itu Tuhan bekerja luar biasa tuh menurut saya. Jadi berdasarkan perkembangan zaman, waktu itu gereja kita habis dari renovasi yang pertama, itu udah berjalan kurang lebih hampir 20 tahun lah. Kita membutuhkan suatu sarana yang agak berubah ya. Kita tahu sekarang salah satu untuk sarana untuk pengabaran Injil itu adalah salah satunya adalah mengenai layar lebar yang bentuknya dengan LED screen. Ya. Jadi waktu itu kita juga tidak selancar gitu aja. Kita juga pasti dalam suatu proses pasti ada pro dan kontra lah. Ya kita bawa lagi dalam doa gitu. Tapi dalam waktu kita mengadakan itu di jiwa-jiwa, dirasa di tubuh kita atau di pikiran gitu ada sesuatu yang getaran-getaran gitu, kayaknya ini kayaknya sangat seperti mendorong gitu, kuat banget kayaknya ini. Yuk kita majukan gereja kita atau kita menyempurnakan, walaupun belum tentu menyempurnakan, tapi prinsipnya kita akan memberikan yang lebih baik gitu dari sebelumnya. Ya salah satunya kita gereja kita mengadakan untuk mengadakan pengadaan LED screen. Tapi dalam pengadaan LED screen itu kan anaknya banyak gitu. Ya. Jadi bukan LED-nya doang, kita harus yang beli. lain. Iya. Jadi kita mesti ada mixernya, mesti ada mixer gambar. Ya. Mungkin kita secara audio juga kita harus lebih baik. Ya, komputernya kita mesti upgrade. Ya, semuanya. Ternyata urutan-urutan itu tidak sedikit juga butuh dananya. Dan waktu itu kita berjalanlah dengan segala masalah yang ada gitu. Kita berjalan pengadaan dana dan sebagainya yang ya kita itu tidak terlalu besar, cuma cukup besar dalam waktu itu ya. Jadi pengadaan itu kita tidak seperti janji iman sebelumnya, kita cuma ya kita umumkan di gereja kita akan mengadakan ini dan itu dan semuanya berjalan gitu ya. Tapi yang aneh, waktu kita ada pengadaan LED itu kurang lebih hampir tahun 2020 ya. 2020 itu kita pengadaan dan sebagainya, otomatis kalau orang merubah ada LED dan sebagainya, kita bentuk tim untuk tim multimedia. Betul. Nah, ada rekan kami yang membagi tugas lah, salah satunya ayo kita ngadain LED, tapi kamu yang ngadain sumber dayanya ya gitu. Dan kita mencari orang, kurang lebih itu terkumpul kurang lebih 20 orang. Begitu terkumpul dan itu terjadi LED-nya terpasang dan sebagainya pada tahun 2020 itu pas dananya juga selesai, LED terpasang, COVID datang. Iya, betul. Iya, waktu itu COVID datang. Saya pikir itu kan suatu hal yang tidak terpikirkan oleh kita. Ya, sama sekali nggak terpikirkan. Jadi karena kita udah ada persiapan dan LED kita sumber daya manusianya udah ada, gereja kan off kan semua. Semua membentuk online katanya begitu. Tapi berhubung kita udah ada sumber daya manusianya, jadi kita mungkin gereja GKI yang pertama kita mengadakan online. Karena sumber dayanya dengan tepat waktu yang
tepat itu COVID datang, gerejanya tutup, kita online langsung. Jadi itu luar biasa kalau menurut saya tuh. Karena kita tidak punya perkiraan untuk itu. Secara tidak langsung Tuhan mempersiapkan. Iya, mempersiapkan. Dan yang lucunya, tapi mungkin ini dianggap bagus atau jelek saya nggak ngerti ya. Kan ada gereja yang lain, kan jemaat-jemaat dalam keadaan ketakutan begitu. Ingin mendengarkan firman kan hari Minggu kan, yang online Kebonjati pertama-tama. Jadi ada jemaat-jemaat dari gereja yang lain itu online-nya masuk ke Kebonjati. Kalau dalam rangkaian seperti kebaktian gitu kan kita juga kan ada kayak persembahan dan sebagainya. Dan karena dalam keadaan online jadi kita mengadakan persembahannya dengan QR gitu ya. Jadi waktu itu jemaat-jemaat lain ngekliknya atau masukin QR ke handphonenya itu adalah QR Kebonjati. Jadi yang lain mungkin ya ini saya sih bukan untuk yang gimana ya, tapi itu aneh. Jadi orang lain waktu itu misalnya secara gereja menurun, gereja Kebonjati itu malah meningkat pendapatnya. Mungkin salah satu dari case itu. Case itu. Jadi saya pikir itu mah di luar jangkauan pikiran kami lah. Jadi itu mah siapapun nggak akan memperkirakan. Orang lain ngomong, wah ini 2 bulan lagi selesai, 3 bulan lagi selesai. Ternyata 3 tahun yang terjadi itu. COVID. Ya. Tapi Kebonjati sampai hari ini tetap eksis. Karena ya itu saya berpikir itu yang mempersiapkan kita dapat tim multimedia itu ya pasti Tuhan yang bekerja lah. Itu pengalaman saya luar biasa tuh. Seperti kita nonton kembali gitu. Kita kayak ya kok bisa begitu ya? Kok bisa begini ya? Ya kita dikuatkan gitu. Jadi kita udah aja lah kita bekerja dengan baik. Let's do it gitu. The best. Ya, the best. Dan kita udah nggak usah berpikir yang lain-lain. Pasti Tuhan cukupkan. Tuhan bekerja dengan cara Dia. Kadang-kadang memang kita tidak mengerti jalan yang disiapkan Tuhan untuk kita. Iya. Utang kita atau kewajiban kita adalah melakukan hal yang terbaik aja. Betul. Selebihnya adalah Tuhan yang bekerja. Luar biasa ya kalau segala sesuatu memang kadang-kadang kita memang tidak mengerti jalan yang disediakan Tuhan. Betul. Yang harus kita lakukan adalah kewajiban kita dalam melakukan yang terbaik. Betul. Selebihnya adalah Tuhan yang berdaulat, Betul. Tuhan yang berkuasa, dan Tuhan yang akan memberikan segala sesuatu. Betul. Ya kita sebagai manusia ya saya ada satu kata-kata, ada orang yang ngomong pada saya satu rangkaian kata yang masuk ke dalam hati saya itu. Katanya kalau kita belum sukses, kalau belum sukses ataupun kita belum ketemu jalannya, kita belajarlah perubah diri gitu. Ya. Perubah diri supaya sampai kita ketemu, sampai kita tuh bisa berjalan gitu ya. Setelah kita sukses, katanya baguslah kita kalau bisa kita berbagi. Karena berbagi itu katanya untuk mengikis keegoisan kita sebenarnya. Karena sebenarnya apa yang kita dapatkan itu kan bagian orang lain juga. Karena di dalam situasi yang keegoisannya itu terikat, di situ ada pengharapan. Ya, luar biasa. Ya begitulah. Kurang lebih itu kata-kata itu menginspirasi saya. Wah, ini betul juga. Ya gitu. Iya, terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Subi untuk kesaksiannya bagi kita semua. Jadi pengalaman ini juga menjadi pendorong bagi kita untuk bisa melakukan hal yang terbaik untuk gereja ini, untuk masyarakat ataupun di mana kita berada. Tuhan memberkati Pak Subi dan sekeluarga juga. Amin. Selamat ulang tahun ke-100 bagi GKI Kebonjati. Teruslah berjalan bersama dengan Tuhan, teruslah menjadi garam dan terang, dan menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar dan bagi banyak orang. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang mengenyangkan jiwa kami. Dalam setiap hari, kami merasakan kasih-Mu yang memuaskan. Biarlah kami tidak mencari kepuasan di tempat lain.
Kami ingin menemukan pengharapan dan damai dalam hadirat-Mu. Ajar kami untuk mengenali kebutuhan spiritual kami. Kami percaya bahwa hanya Engkau yang dapat mengenyangkan hati yang lapar. Dalam setiap doa, kami datang kepadamu dengan kerinduan. Kami ingin mengalami kehadiran-Mu yang menyegarkan. Terima kasih Tuhan, atas anugerah-Mu yang melimpah. Dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-100 GKI Kebonjati 100. Kiranya semakin hari semakin menjadi berkat. Jumlah bilangan orang yang diselamatkan boleh ditambahkan di GKI Kebonjati 100. Saya menghimbau kepada khususnya anak-anak muda, pemuda-pemudinya boleh aktif khususnya di dalam kegiatan-kegiatan lansia, sehingga ada estafet kepemimpinan dari kaum yang sudah lansia kepada anak-anak muda yang dipersiapkan menjadi generasi penerus GKI Kebonjati. Tuhan Yesus memberkati.